Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek metode penelitian kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Pembukingan Kafe secara online pada kawasan main kafe di Tangerang Selatan. Saya Desi Amelia dengan teman-teman saya yang bernama Nia Wayuningsi, Putri Nurjana, Santi Rahmawati, dan Tiga Meisya. Yang pertama itu ada ringkasan. Pada saat ini usaha kuliner semakin hari semakin meningkat pesat. Seiring meningkatnya daya tarik masyarakat terhadap kuliner memberikan peluang besar bagi para pengusaha. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kedai makanan, kafe maupun restoran pada kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Kafe yang merupakan tempat penyajian makanan dan minuman secara instan secara cepat saji saat ini sangat digemari oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengobrol dengan kawan hingga meeting dengan rekan kantor. Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa sistem informasi yang berjalan saat ini masih kurang bahwa informasi yang berjalan pada beberapa KP masih memiliki kekurangan dan perlu sedikit perubahan karena sistem yang masih dilakukan secara manual kurang efisien seiring semakin ketatnya persaingan di dunia kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang kafe yang ingin dituju dan mengetahui kendala-kendala apa saja pada sistem informasi pembukingan kafe yang sedang berjalan saat ini, agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat yang bermaksud untuk mempermudah dalam melakukan pembukingan dan pengecekan kafe secara online. Untuk latar belakang, penerapan teknologi informasi pada usaha makanan cepat saji mulai dilakukan di beberapa kafe maupun restoran. Banyaknya fasilitas-fasilitas dari internet yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang usaha. Dari uraian yang saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pembukingan tempat yang dilakukan masih secara manual atau dengan cara menelpon pihak KP. Pengecekan untuk mengetahui KP penuh atau tidaknya dengan cara mendatangi kafe langsung dan informasi mengenai KP masih minim. Hal tersebut menjadi pokok perhatian kami melalui proyek yang berjudul Analisa Sistem Informasi Pembukingan Kafe secara online. Kami akan membangun sistem informasi berbasis website yang akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menyediakan informasi dan pembukingan kafe melalui layanan internet. Untuk permasalahan yang terjadi saat ini itu yang pertama itu kafe penuh. Maksud dari kafe penuh di sini yaitu ketika pengunjung sudah datang ke kafe namun kafe tersebut ramai. Oleh karena itu, banyak pengunjung yang tidak mendapatkan tempat. Pelanggan harus yang kedua itu antri. Maksudnya itu pelanggan harus datang kafe secara langsung untuk melakukan pemesanan tempat. Hal tersebut juga belum menjamin apakah pelanggan tersebut akan mendapatkan tempat kosong. Yang ketiga itu ada waktu yang terbuang. Ketika kafe tersebut ramai, pelanggan harus menunggu pelanggan lain yang selesai terlebih dahulu hingga ada meja yang kosong. Deskripsi produk service yaitu yang pertama ada profile kafe, fasilitas kafe, menu kafe, jam operasional pembukingan, dan laporan pembukingan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi pengelola kafe yang pertama mempermudah pekerjaan, yang kedua lebih banyak pengunjung, yang ketiga memperluas pemasaran, yang keempat meminimalisir terjadinya kesalahan penyajian pesanan, yang terakhir lebih meyakinkan pelanggan untuk datang ke kafe.
dari sisi pemakai atau user itu yang pertama tempat kafe sudah pasti ada. Yang kedua itu tidak membuang-buang waktu. Yang ketiga itu pelanggan bisa mengetahui ketersediaan meja. Yang selanjutnya itu mengatasi antrian pelanggan. Untuk perancangan aktivitas global bisa kita lihat bersama-sama bahwa penyusunan konsep membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari dengan estimasi biaya 2 juta. Yang kedua riset atau pengumpulan data, jumlah hari 25 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Yang ketiga itu penyusunan laporan, jumlah hari 5 hari dengan estimasi 2 juta. Pembuatan desain web, jumlah hari 6 hari dengan estimasi 5 juta. Pengolahan data dan laporan ke web 10 hari, estimasi biayanya 3 juta. Pembuatan website 50 hari dengan estimasi biaya 5 juta. Uji cobanya 7 hari, estimasi biaya 2 juta. Pemeliharaan 5 hari dengan estimasi biaya 5 juta. Tambahan kerja itu jumlah hari kurang lebih 7 hari dengan estimasi kurang lebih 10 juta. Jadi total jumlah hari yang kita butuhkan kurang lebih 120 hari dengan estimasi biaya kurang lebih 25 juta. Untuk metode penelitian, lokasi penelitian penulisan makalah ini kami ambil dari kami melakukan penelitian di Kawan Main yang beralamat di Jalan Gangga, Suradikta, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada wawancara atau interview secara online. Yang kedua ada 2 pengamatan atau observasi. Yang ketiga itu analisa data. Yang pertama itu prosedur sistem berjalan, prosedur pembookingan kafe, prosedur mendapatkan informasi kafe. Yang ketiga itu prosedur pengecekan kafe. Yang kedua itu ada tahap perancangan sistem informasi, analisa kebutuhan perangkat lunak. Itu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga itu studi pustaka. Yang selanjutnya desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pemeliharaan. Landasan teori pengertian sistem. Menurut Yakub, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Menurut Zainal Abidin, sistem informasi kombinasi dari suatu rangkaian variabel yang saling tergantung satu dengan yang lain, di mana secara keseluruhan mempunyai tujuan tertentu atau memberikan hasil tertentu. Untuk pengertian informasi, menurut Michelot dalam Yakub, informasi atau information adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Analisa sistem berjalan, sistem saat pembookingan kafe. Pada sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu pembookingan tempat di sebuah kafe masih secara manual. Dengan mendatangi kafe tersebut lalu bertemu dengan owner atau pegawai untuk melakukan pembookingan meja. Kemudian owner atau pegawai tersebut akan menanyakan kapan waktu yang diinginkan dan kapan waktu yang akan kapan waktu pemakaian dan berapa meja yang diinginkan. Lalu owner atau pegawai tersebut mengonfirmasi kepada pelanggan bisa atau tidaknya pada hari tersebut. Yang kedua itu untuk mendapatkan informasi KP. Untuk mendapatkan informasi KP, untuk mendapat informasi KP pun biasanya susah diketahui karena masih tidak adanya sarana yang mempermudah untuk mendapatkan informasi kafe tersebut. Jika ingin mengetahui informasi tentang kafe, pelanggan mendatangi kafe tersebut untuk dapat melihat mulai dari fasilitas yang disediakan,
menu yang ditawarkan, dan jam operasional kafe tersebut. Yang ketiga itu ada sistem ketika kafe yang didatangi penuh. Ini membuat pelanggan banyak menghabiskan waktu. Belum lagi jika kafe yang didatangi ternyata ramai hingga meja yang ingin dipesan penuh. Pelanggan harus rela pindah kafe atau menunggu atau berada di kafe tersebut, namun harus menunggu pelanggan lainnya selesai dan keluar kafe tersebut. Nama saya Nia Wahyuningsi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Amalia. Di sini saya akan membahas tentang analisa kebutuhan sistem. Analisis merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum akan kebutuhan perangkat lunak sesuai proses bisnis organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengumpulkan data. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, dilakukan dengan memperhatikan secara langsung proses pelayanan kafe terhadap pelanggan. Yang kedua, yaitu analisa dokumen masukan dan keluaran. Dalam tahap pengumpulan data, ditemukan berbagai dokumen yang menjadi bagian penting dalam proses pembukingan kafe. Sumber dokumen masukan dan keluaran. Untuk dokumen masukan, yaitu yang pertama ada pendaftaran pelanggan. Di sini yaitu ada contoh formulir untuk pendaftaran pelanggan, di mana pelanggan itu akan mengisi nama lengkap, alamat tempat tinggal, alamat email, password, dan ulangi password. Setelah itu, apabila datanya sudah benar, dia akan menyimpan data. Apabila belum benar, maka dia akan mengisi formulir ulang. Di sini ada penjelasannya, yaitu untuk nama dokumen ini formulir pendaftaran pelanggan, sumbernya yaitu pelanggan, tujuannya yaitu untuk diberikan kepada admin kafe, frekuensinya yaitu digunakan pada saat setiap ada pelanggan baru yang mendaftar. Yang kedua yaitu ada formulir pembukingan dan pemesanan. Di sini ada formulir pembukingan dan pemesanan. Untuk penjelasannya yaitu nama dokumennya formulir pemesanan pelanggan, sumbernya yaitu pelanggan, dan tujuannya diberikan kepada admin kafe, frekuensinya yaitu digunakan setiap ada pelanggan yang ingin memesan. Untuk dokumen keluaran, yang pertama ada laporan pembukingan. Laporan pembukingan di sini ada contoh cetak booking. Nama dokumennya yaitu laporan pembukingan, sumbernya yaitu admin kafe, tujuannya yaitu ditujukan kepada pelanggan, frekuensinya yaitu digunakan setiap ada pelanggan yang ingin mencetak laporan pembukingan. Yang kedua yaitu ada laporan order. Di sini ada contoh laporan order. Untuk penjelasannya yaitu nama dokumennya laporan cetak order, sumbernya yaitu admin cafe, tujuannya yaitu ditunjukkan kepada pelanggan, frekuensinya yaitu digunakan setiap ada pelanggan yang ingin mencetak laporan order. Yang ketiga yaitu ada proses bisnis. Yang pertama yaitu untuk pelanggan, ada pendaftaran pelanggan, di mana yaitu seorang pelanggan yang belum mendaftarkan diri dalam sistem harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu agar bisa login ke dalam sistem. Berikut activity diagram. Di sini yaitu pelakunya ada customer dan sistem web, di mana customer yaitu mengisi formulir pendaftaran dan sistem web yaitu memeriksa kelengkapan data. Apabila datanya sudah benar, jika ya, maka sistem web akan menginput data. Jika tidak, maka customer akan mengisi ulang formulir pendaftaran. Setelah itu, sistem web akan memeriksa ulang kelengkapan data, dan apabila sudah benar, maka sistem web menginput data. Setelah itu, sistem web akan menyimpan informasi formulir. Kedua, login pelanggan. Bagi pelanggan yang sudah mendaftar, maka pelanggan sudah bisa mengisi formulir login untuk bisa masuk ke dalam sistem. Pelakunya itu ada customer dan sistem web, di mana customer mengisi form login. Setelah itu sistem web akan memeriksa data. Apabila emailnya sudah terdaftar, maka sistem web akan menampilkan menu customer. Jika emailnya tidak terdaftar, maka customer
akan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu akan mengisi formulir login. Setelah itu sistem web akan memeriksa data ulang, dan apabila emailnya sudah terdaftar, maka sistem web akan menampilkan menu customer. Yang ketiga, profil pelanggan. Bagi pelanggan yang ingin mengubah profil, maka harus memilih form ubah profil dan mengubahnya sesuai keinginan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian, sistem akan otomatis menyimpan apa yang telah diubah oleh pelanggan. Di sini pelakunya yaitu customer. Di sini sistem web. Apabila customernya mengubah profil, maka sistem web akan menyimpan data. Yang keempat yaitu ada pembookingan kafe. Jika pelanggan ingin membooking kafe, maka pelanggan harus memilih kafe yang akan dibooking, menyelesaikan pembookingan, dan mencetak laporan pembookingan yang otomatis ditampilkan oleh sistem. Yaitu pelakunya ada customer dan sistem web. Apabila customer memilih kafe yang akan di-booking, maka sistem web akan menampilkan data booking. Setelah itu, customer akan menyelesaikan pembookingan dan sistem web menyediakan tombol cetak booking. Customer mencetak laporan pembookingan dan sistem web akan menampilkan laporan pembookingan. Untuk yang kelima yaitu order pesanan. Pelanggan yang sudah membooking kafe akan disediakan formulir untuk mengorder makanan dan minuman yang telah disediakan di dalam kafe tersebut dan akan tersimpan otomatis oleh sistem. Pelakunya di sini yaitu ada customer dan sistem web. Sistem web akan menyediakan menulis order, setelah itu customer akan mengisi menulis order. Apabila datanya sudah benar, maka sistem web akan menyimpan pesanan, dan apabila datanya tidak benar, maka customer akan mengisi menulis order ulang. Setelah itu ada cetak laporan order. Pelanggan yang ingin mencetak laporan order bisa melihat list pemesanan, kemudian melihat ID pemesanan. Sistem akan secara otomatis menampilkan data pemesanan dan menampilkan pilihan untuk mencetak order. Jika pelanggan memilih iya, maka sistem akan menampilkan cetak order. Namun, jika pelanggan memilih tidak, maka sistem akan menampilkan kembali data pemesanan. Di sini ada pelakunya yaitu customer dan sistem web. Apabila sistem web menampilkan list pemesanan, maka customer akan melihat ID pemesanan. Setelah itu sistem akan menampilkan data pemesanan. Apabila sistem web akan mencetak order, maka menampilkan laporan pemesanan. Apabila tidak, maka customer akan membatalkan cetak order. Setelah itu menampilkan data pemesanan. Saya Putri Nurjana akan melanjutkan presentasi dari Nia Wahyuningsih. Di sini ada activity diagram dari admin, yaitu admin harus mengisi form login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam sistem dan mengatur sistem pembookingan. Yang pertama, si admin ini harus mengisi form login, kemudian akan diperiksa dan akan ke input form login, kemudian menyimpan data. Nah, selanjutnya ada profil resto. Profil resto ini hanya bisa diubah oleh admin yang sudah login ke dalam sistem. Yaitu si admin ini bisa mengedit profil resto, kemudian diperiksa dalam sistem web. Jika sudah benar, maka ia akan ke input form resto, kemudian akan menyimpan. Selanjutnya ada list order. Admin akan menerima data order yang ditampilkan sistem, kemudian mengonfirmasi data tersebut. Saat sistem menampilkan laporan order, admin akan menginput pembayaran dan akan ada pilihan untuk mencetak. Jika admin ingin mencetak, maka sistem akan menampilkan bukti pembayaran. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan laporan order kembali. Selanjutnya ada menambahkan produk.
admin bisa menambah produk yang baru ke dalam sistem di form tambah produk, lalu mengisinya. Jika sudah benar, maka data produk baru akan tersimpan. Jika belum, maka admin akan mengisi ulang data produk yang baru. Yang selanjutnya ada menambahkan pegawai. Admin bisa menambah pegawai baru ke dalam sistem di form tambah pegawai, lalu mengisi data pegawai. Jika data sudah lengkap, maka sistem akan langsung menyimpan data pegawai baru. Jika belum, maka admin akan diberikan form pegawai kembali untuk melengkapi data yang belum lengkap. Selanjutnya ada menambahkan kategori. Di sini admin bisa menambah kategori yang baru ke dalam sistem di form tambah kategori, lalu mengisinya. Jika sudah benar, maka data kategori baru akan tersimpan. Jika belum, maka admin akan mengisi ulang data kategori yang baru. Selanjutnya di sini ada menambahkan meja. Si admin bisa menambah meja yang baru ke dalam sistem di form tambah meja lalu mengisinya. Jika sudah benar, maka data meja baru akan tersimpan. Jika belum, maka admin akan mengisi ulang data meja yang baru. Yang selanjutnya ada menambahkan data user. Si admin bisa menambah data user yang baru ke dalam sistem di form tambah user lalu mengisinya. Jika sudah benar, maka data user baru akan tersimpan. Jika belum, maka admin akan mengisi ulang data user yang baru. Selanjutnya ada mengubah status booking. Di sini sistem akan menampilkan semua data pembookingan. Jika customer sudah membooking, maka admin akan mengubah status pembookingan, dan jika belum, maka admin akan kembali ke data pembookingan. Selanjutnya ada menambahkan informasi. Di sini sistem akan menyediakan form informasi. Jika admin ingin menambahkan informasi, maka admin harus mengisi form informasi. Jika informasi benar, maka sistem otomatis menyimpan. Jika salah, maka admin akan dikembalikan ke form informasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nay. Untuk proses bisnis yang terakhir yaitu untuk admin, yaitu menambahkan informasi. Sistem menyediakan form informasi. Jika admin ingin menambahkan informasi, maka admin harus mengisi form informasi. Jika informasi benar, maka sistem otomatis menyimpan. Jika salah, maka admin akan dikembalikan ke form informasi. Seperti activity ini, sistem web itu menyediakan form informasi dan admin mengisi form informasi. Jika informasi sudah benar, maka sistem otomatis menyimpan informasi, dan jika salah, maka admin akan dikembalikan kepada form informasi dan mengisinya kembali. Selanjutnya yaitu desain sistem. Tahap desain merupakan implementasi dari analisa kebutuhan user dan sistem. Yang pertama itu ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini user dapat melihat cafe itu many to many. User bisa melakukan booking itu many to one karena user hanya bisa membooking satu cafe, dan user itu melihat menu produk itu many to many. User memilih meja itu many to one karena seperti tadi booking, user hanya bisa memilih satu meja. Dan di sini untuk admin cafe itu melakukan transaksi, dan cafe itu dikelola oleh admin one to one. Admin menyetujui order yaitu one to many karena admin bisa menyetujui beberapa order dari customer. Selanjutnya spesifikasi file. Spesifikasi file user. Yang pertama ada ID, tipenya integer, size 11, keterangan primary key, nama, alamat, email, image, password,
Role ID is active dan tanggal input. Untuk spesifikasi file akun atau admin, ada ID akun, username, password, level, dan status. Di sini primary key-nya adalah ID akun. Spesifikasi file booking, ada ID booking, tanggal booking, batas ambil, dan ID user. Primary key-nya yaitu ID booking. Yang keempat, spesifikasi file booking detail. Ada ID booking, dan ID buku. Primary key-nya adalah ID. Yang kelima, spesifikasi file buku atau detail KP. Ada ID, judul buku, ID kategori, pengarang, stok, dipinjam, di booking, image, jam buka, dan telepon. Di sini primary key-nya yaitu ID. Yang keenam yaitu spesifikasi file pinjam. Ada nomor pinjam, tanggal pinjam, ID booking, ID user, tanggal kembali, tanggal pengembalian, status, total denda. Primary key-nya yaitu nomor pinjam. Yang ketujuh, spesifikasi file detail pinjam. Ada nomor pinjam, ID buku, dan denda. Yang ke-8 yaitu spesifikasi file informasi. Ada ID informasi, tanggal, subjek, pesan, aktif, dan ID pegawai. Di sini primary key-nya yaitu ID informasi. Yang ke-9, spesifikasi file jabatan. Ada ID jabatan dan nama jabatan. Di sini primary key-nya yaitu ID jabatan. Yang ke-10 yaitu spesifikasi file kategori. Ada ID kategori dan nama kategori. Primary key-nya ID kategori. Spesifikasi file meja, ada ID meja, nama meja, dan status. Primary key-nya yaitu ID meja. Spesifikasi file pegawai, ada ID pegawai, nama pegawai, JK, alamat, ID jabatan, dan aktif. Primary key-nya yaitu ID pegawai. Yang ke-13 adalah spesifikasi file pemesanan atau transaksi pembayaran. Ada ID pemesanan, nama pemesanan, ID meja, bayar, ID pegawai, cash, cashback, dan status. Sini primary key-nya yaitu ID pemesanan. Yang ke-14 yaitu spesifikasi file pemesanan detail atau order pesanan. Ada nomor, ID pemesanan, ID produk, dan quantity. Di sini primary key-nya yaitu nomor. Yang ke-15 yaitu spesifikasi file produk atau menu produk. Ada ID produk, nama produk, harga, ID kategori, dan aktif. Primary key-nya ID produk. Yang ke-16 yaitu file resto. Ada ID resto, nama resto, alamat, tentang, nama underscore pemilik. Di sini primary key-nya yaitu ID resto. 17 spesifikasi file role, ID dan role. Primary key-nya adalah ID. Spesifikasi file temp, ada ID, tanggal booking, ID user, email user, ID buku, judul buku, image, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Di sini primary key-nya juga ID. Selanjutnya yaitu struktur kode. Berdasarkan dokumentasi pada tahap desain, coding merupakan proses implementasi desain ke dalam sebuah tampilan grafis atau user interface, sehingga berbagai bentuk layout pada tahap desain dapat berfungsi menjadi web yang dapat dipergunakan. Proses pengodaan menggunakan arsitektur connector sebagai contoh implementasi coding dalam membangun checkincafe.com. Desain antarmuka. Untuk desain antarmuka ini untuk tampilan admin. Di sini ada tampilan untuk login admin, di mana ketika admin ingin masuk ke dalam sistem maka akan muncul tampilan login admin. Selanjutnya yaitu dashboard admin. Sini ada profile resto, itu untuk admin bisa mengubah apa yang ada di resto. Dan yang kedua yaitu order list. Di sini ada order list untuk pemesanan, ada pegawai, akun, profile resto, menu, meja, dan informasi. Dalam tampilan ini, admin bisa mengubah seluruh sesuatu yang ada di sistem itu dengan tampilan ini. Jika admin ingin mengubah pegawai, maka
tampilan ini adalah untuk mengubah pegawai. Jika admin ingin menambahkan meja, maka admin akan disuguhkan dengan tampilan ini. Dan jika ingin menampilkan menu, ingin mengubah atau menambah menu, menambah harga, mengubah harga, menambah produk, dan lain-lain, itu bisa di tampilan ini. Dan untuk informasi, admin bisa menyimpannya di sini. List pemesanan juga bisa diubah atau ditambah atau diubah statusnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiga Mesiaan. Saya Tiga Mesiaan akan melanjutkan presentasi dari Santi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka tampilan pelanggan, yaitu di sini ada dashboardnya, home, daftar, login, cetak, bukti booking. Sebelum pelanggan melakukan pemesanan, terlebih dahulu login. Tetapi sebelum login juga harus mempunyai akun sendiri. Jadi kita disuruh untuk mendaftar akun terlebih dahulu, yaitu daftar. Setelah diklik daftar, pelanggan tersebut akan disuruh untuk mengisi formulir dari nama lengkap, alamat tinggal, email, password, dan ulangi password, simpan. Dan untuk klik login, itu login akan disuruh memasukkan email, password, login. Setelah login, itu akan ada home, profil saya, logout, dan cetak bukti booking. Ada data tentang nama kafenya, alamatnya, dan untuk memilih. Setelah itu akan lanjutkan order. Setelah klik lanjutkan order, itu akan mengarah ke checking cafe Tangerang, itu untuk pemesanan, yaitu nomor, nama pelanggan atau pemesan, nomor meja yang dipilih. Terus di sini akan disuruh memilih produk sendiri atau makanan dan minuman, harga, kuantiti, total bayar. Di sini ada cetak dan batal. Jika saat klik cetak, itu akan mengarah ke pembayaran. Setelah itu, di sini akan terdapat data nomor, nama pemesan, produk yang dipesan, harganya, kuantiti, total bayarnya, dan ada cash dan cashbacknya. Setelah klik bayar, itu akan tercetak ke bukti pembayaran yang sudah dilakukan sama pelanggan tersebut. Di sini ada nama pelanggan, kafe yang dipesan, nomor, alamat, nama kafe, dan barcode-nya. Di bagian sini juga tadi dashboardnya itu ada home, profil cafe, order, cetak order, dan news. Jadi profil cafe ini menunjukkan profil cafe tersebut, alamat, fasilitas, dan juga ketersediaan di cafe tersebut. Ini order itu mengarah ke admin, sebelumnya ke tampilan admin. Untuk cetak order itu seperti sama kayak pembayaran. Terus kalau news itu berita untuk menginformasikan adanya contohnya seperti ada diskon, terus juga pemakaiannya bagaimana. Terus ini ada beranda. Klik beranda itu akan kembali ke dashboard yang tadi, home, daftar, login, dan cetak bukti booking. Di sini ada booking dan detail. Booking ini itu mengarah ke pembukingan kafe tersebut. Kalau detailnya ini mengarah ke nama kafenya, alamatnya, jam buka, telepon, dan lain sebagainya. Di sini ada klik kembali. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi adalah susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman atau link atau navigasi pada halaman situs web. Struktur navigasi dapat dikatakan sebagai penggambar dari hubungan atau rantai kerja dari seluruh elemen yang akan digunakan dalam aplikasi. Untuk struktur navigasi admin,
Di sini disuruh untuk login terlebih, ada login menuju ke admin, terus ada dashboardnya. Di dalam dashboard ini ada profil resto. Di profil resto ini bisa untuk ngedit, simpan dan batal. Terus ada list order, ada makanan atau minuman. Makanan dan minuman ini bisa tambah produk, ya, terus disimpan atau dibatalkan. Terus ada pegawai, ini juga si admin bisa menambah pegawai, disimpan dan dibatalkan. Ada juga kategori, ada bisa tambah kategori, simpan, batal. Meja, tambah meja, simpan, batal. Untuk akun, tambah akun, simpan dan batal. Terus ada data booking, daftar booking, dan informasi ini kita bisa nambah informasi untuk si pelanggan yang tadi. Simpan dan batal. Jika diklik simpan, informasi itu akan tersampaikan ke pelanggan yang tadi. Di sini ada struktur navigasi pelanggan. Struktur navigasi pelanggan ini terlebih dahulu daftar, di close atau disimpan gitu. Terus setelah daftar, melakukan pendaftaran, itu akan melakukan login untuk melakukan pemesanan. Itu login, customer, terus ada home. Dalam home ini ada booking, ada detail. Terus booking, di dalam booking ini ada lanjutkan order. Saat klik lanjutkan order, itu akan ada home, profil resto, order, cetak order, dan news. Terus selesaikan booking. Jika mengklik selesaikan booking, itu akan tercetak tanda sudah menyelesaikan booking berbentuk PDF. Terus ada cetak bukti booking, dan ada profil saya. Di dalam profil saya ini kita bisa mengubah profil seperti foto, nama, dan alamat. Di sini kita bisa klik ubah ataupun kembali. Terus yang terakhir itu ada logout untuk kembali ke halaman beranda yang awal. Pembuatan kode program berdasarkan dokumentasi pada tahap desain. Coding merupakan proses implementasi desain ke dalam sebuah tampilan grafis atau user interface, sehingga berbagai bentuk logout pada tahap desain dapat berfungsi menjadi aplikasi yang dapat dipergunakan. Proses pengodean menggunakan arsitektur model view controller atau MVC. Sebagai contoh, implementasi coding dalam membangun checkingcafe.com. Pengujian dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dan sekaligus untuk memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Pengujian dilakukan 2 tahap. Yang pertama, pengujian desain dan program, yaitu pengujian desain dan program. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dikarenakan penggunaan sintaks dan penulisan program yang tidak tepat. Pengujian dari segi logik dan fungsional. Pada tahap ini, pengujian difokuskan untuk perangkat lunak Trust.id untuk memastikan semua logik dan fungsional telah diuji. Sehingga perangkat lunak melalui dari proses input, proses output sesuai kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan menggunakan black box testing. Terus ada pemeliharaan. Menurut Rosa dan Salahuddin 2014 bahwa tahap pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Pemeliharaan merupakan tahapan pembuatan perangkat yang berfungsi untuk memperbaiki jika ditemukan kesalahan pasca implementasi perangkat lunak. Pemeliharaan dapat dilakukan dikarenakan perkembangan proses bisnis kebutuhan akan hardware dan software karena perkembangan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih
telah memperhatikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.